Berdasarkan informasi langsung khatib ketika diundang Bapak Presiden secara langsung ingin mendengar, marilah kita bangun kembali negeri ini, kita bangun kembali bangsa ini. Mereka-mereka yang sedang bertikai di atas, kelompok-kelompok mafia yang selama ini sudah menikmati tambang APBN Indonesia, biarlah negara yang menyelesaikannya. Kita rakyat jangan mau lagi dijadikan bahan bakar, diprovokasi, diperalat seperti yang kita lihat belakangan ini. Tapi jangan pernah berhenti untuk terus kritis, untuk terus memberikan masukan dengan cara-cara yang dibenarkan, dan kami terus terang kepada Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden juga menyadari bahwa selama ini kita dipecah belah dan umat Islam dibenturkan dengan negara. Kali ini tidak lagi. Berdasarkan informasi langsung khatib ketika diundang Bapak Presiden secara langsung ingin mendengar apa pernyataan Presiden secara diam-diam bahwa di Indonesia ini ada kelompok hegemon, pihak luar. Amerika tidak suka dekat dengan Cina, Cina juga tidak suka Indonesia dekat dengan Amerika. Cina dengan Amerika juga tidak suka kalau Indonesia berdiri sendirian. Di Indonesia dan dari Indonesia, Amerika selama ini banyak mengambil tambang emas di Freeport, dan itu sudah nyata sejak sebelum kemerdekaan. Cina juga sudah banyak mengambil tambang, terutama di Indonesia Timur. Ke depan, ketika pemerintahan mengambil keputusan untuk independen, katakanlah, ini analisis khatib, kalau Indonesia ingin punya produksi mobil sendiri, mudah, karena Indonesia pernah buat, sampai hari ini sebetulnya bisa buat. Kalau Indonesia ingin menggunakan nikelnya untuk memproduksi mobil listrik terbesar di dunia, bisa. Di Bandung, di Pindad, mobil Maung, bahkan pesawat terbang yang pernah dibuat oleh Pak Habibie, dan tenaga-tenaganya sekarang masih ada, bisa. Kalau Indonesia ingin membuat senjata-senjata hebat, bahan baku dunia sekarang tertuju ada di Indonesia, Indonesia bisa. Manusia-manusianya juga sangat bisa. Saudara-saudara, inilah sebetulnya potensi-potensi besar yang kita miliki dan ada di tangan kita hari ini. Nasib kita selama ini memang belum diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin, perwakilan-perwakilan yang dapat menjalankan amanah dengan cara yang benar. Karena itu, di pemerintahan kali ini alhamdulillah, jika apa yang terjadi dari tanggal 25 sampai hari ini tidak seperti tahun 98, alhamdulillah, sedikit khatib bocorkan. Sebagai saksi di tahun 1998 ketika kerusuhan seperti ini terjadi, alhamdulillah yang paling penting, umat Islam tidak mau lagi dijadikan sebagai bahan bakar. Umat Islam tidak mau lagi diadu domba untuk bermusuhan dengan saudaranya. Bagi yang tahu peristiwa 1998, tahu persis bagaimana ketika Pam Swakarsa diperalat dari kalangan pemuda-pemuda muslim, diminta untuk membawa bambu-bambu runcing untuk menghadapi saudara-saudaranya sendiri dari kalangan nasionalis dan sosialis yang saat itu menginginkan pergantian kekuasaan. Seperti hari ini, kerusuhan ini juga sebetulnya secara menengah ada pertikaian di antara mereka. Di antara mereka ingin berkuasa, di antara mafia-mafia di kalangan mereka, di antara kekuatan-kekuatan
yang sedang bertikai di antara mereka. Tapi alhamdulillah, umat Islam tidak ingin lagi dikorbankan dalam hal ini. Maka dengan membawa nasihat, dengan membawa pesan yang kuat, para tokoh Islam berbicara dengan tegas di hadapan Pak Presiden yang mau mendengar. Khatib berada pada titik itu, bahwa kita sampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat tentang pajak misalnya, tentang tingginya fasilitas yang diterima oleh anggota DPR, tentang bagaimana aparat di lapangan, dan kami bahkan menuntut agar Presiden memperbaiki aparat dan memilih aparat-aparat yang loyal kepada Bapak Presiden. Begitu juga kepada para menterinya. Semua demi dukungan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Agar ke depan negaralah yang terkuat. Tidak ada perimbangan-perimbangan kekuatan yang mengganggu kekuatan negara. Di situ para ulama berada. Dengan gaya bahasa yang lembut, mengevaluasi diri dari cara-cara yang lama. Dan hal yang terpenting, umat Islam tidak ingin lagi dibenturkan dengan kekuasaan seperti 10 tahun yang lalu, ketika umat Islam dipecah belah untuk diadu domba antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain. Yang ini merasa paling Indonesia, yang ini dituduh bukan Indonesia. Dan kedua-duanya dibenturkan dengan negara. Sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini Khatib ingin mengajak kita semua, marilah kita bangun kembali negeri ini. Kita bangun kembali bangsa ini. Mereka-mereka yang sedang bertikai di atas, kelompok-kelompok mafia yang selama ini sudah menikmati tambang APBN Indonesia, biarlah negara yang menyelesaikannya. Kita rakyat jangan mau lagi dijadikan bahan bakar, diprovokasi, diperalat seperti yang kita lihat belakangan ini. Tapi jangan pernah berhenti untuk terus kritis, untuk terus memberikan masukan dengan cara-cara yang dibenarkan, dan kami terus terang kepada Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden juga menyadari bahwa selama ini kita dipecah belah dan umat Islam dibenturkan dengan negara. Kali ini tidak lagi. Maka seperti Anda lihat di lapangan, pembakaran-pembakaran bukan umat Islam yang melakukannya. Dan umat Islam bersama rakyat hanya menjaga kampung. Tidak ada tokoh-tokoh Islam yang menganjurkan agar kita perang melawan mereka. Karena kita tahu ini adalah pertikaian antara pelanduk. Mereka yang selama ini menikmati, sekarang kehilangan kenikmatannya. Mereka yang selama ini berkuasa, kehilangan kekuasaannya. Rakyat, bersatulah, tenanglah, kita bergotong royong, bahu-membahu. Jika presiden yang sekarang, pemerintahan yang sekarang mau merentangkan tangan seperti yang kita lihat, maka kita dukung bersama-sama. Atas semua perilaku sebagian dari aparat, perilaku sebagian dari perwakilan rakyat, perilaku sebagian dari pejabat yang menyimpang, bersama negara kita dukung agar mereka-mereka mendapat hukuman secara benar dengan hukum yang benar. Saudara-saudara, konstitusi tetap harus menjadi yang terdepan dalam menjalankan setiap tindakan. Lebih-lebih sebagai seorang mukmin, maka imanlah, takwalah, istafti qalbak untuk hal-hal yang kalian kadang-kadang tidak bisa menetapkannya di lapangan. Rasulullah SAW bersabda, tanya hati kamu, tanya hati nurani kamu. Ada orang menjarah, hasil jarahannya jatuh,
lalu kamu ambil. Tanya hatimu, ini barang halal atau barang haram? Kalau itu adalah rumahmu dan itu adalah barangmu, lalu diambil dengan cara itu, kamu ridho atau tidak? Sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita tatap Indonesia ke depan yang lebih baik. Mari kita hentikan pertikaian. Mari kita bersama-sama mendukung kekuatan negara, berada di barisan negara. Sudah lama umat Islam dipecah belah. Sudah lama umat Islam dibenturkan dengan negara. Hari ini sebetulnya masih kritis. Hari ini masih rentan. Karena situasi memang masih dipenuhi emosi. Tetapi dengan beristighfar kepada Allah, dengan memohon kekuatan kepada Allah, katakan hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Terlebih lagi mereka yang dijarah menyatakan ikhlas. Anggota dewan akan mereformasi dirinya. Hak-hak privilege yang diperoleh oleh DPR akan dihapus semuanya. Moratorium perjalanan luar negeri juga demikian. Bahkan di pertemuan kedua kami menuntut agar semua fasilitas-fasilitas mewah yang tidak masuk akal juga dihilangkan. Dan komitmen itu ada. Kita lihat ke depan sambil senantiasa bersabar, bertakwa, dan yang paling penting waspada. Jangan mau dipermainkan oleh kelompok-kelompok yang bertikai di atas hanya gara-gara mereka selama ini telah menikmati dan sekarang kehilangan kenikmatannya. Mereka bekerja untuk itu semua dan kita yang menjadi korban.